Sobat muda, senang dapat berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini, Kamis 28 Mei 2026 berjudul Tidak Malu Bersaksi, yang didasarkan pada 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 8 sampai 12a. Bersama saya, Pendeta Vincenzo Garuda dari GKI Buaran. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang dengan kerendahan hati ingin mengerti firman-Mu. Akan tapi kami ini manusia yang terbatas. Tolong bimbing dan sertai kami ya Bapa, sehingga kami dapat memahaminya dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus kami berdoa. Amin. Sobat muda, yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari 2 Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Pada saat terjadi gelombang demonstrasi nasional pada Agustus 2025, beberapa aktivis, diantaranya Del Pedro Marheinrich Mansyah, ditangkap dengan tuduhan melakukan penghasutan terkait aksi protes yang menentang berbagai kebijakan pemerintah. Meskipun tidak terbukti menghasut, mereka tetap diproses hukum dan terancam hukuman penjara. Kasus ini memicu solidaritas luas dari masyarakat sipil serta organisasi HAM seperti Amnesty International, LBH, dan jaringan aktivis yang dengan berani mengkampanyekan pembebasan mereka melalui berbagai aksi dan petisi publik. Surat 2 Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Kemungkinan saat Paulus berada dalam penjara di Roma, pada waktu itu orang Kristen mengalami tekanan penganiayaan dari Kekaisaran Romawi. Karena situasi tersebut, ada kecenderungan sebagai orang menjadi takut atau malu mengakui iman kepada Kristus. Nah, Paulus menasihati Timotius agar tidak malu memberitakan Injil, sekalipun pelayanan itu membawa penderitaan. Paulus menegaskan bahwa penderitaan demi Injil bukan aib, melainkan bagian dari panggilan pelayanan. Sobat muda yang kasih Kristus, mari memperjuangkan kebenaran. Seringkali itu menimbulkan risiko, ditolak, disalahpahami, bahkan menderita. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa kesetiaan kepada Kristus tidak diukur dari kenyamanan, melainkan dari keberanian untuk tetap berdiri di pihak kebenaran. Karena itu janganlah biarkan rasa takut atau malu membungkam iman kita. Ketika kita tetap setia bersaksi, Tuhan yang memanggil juga memberi kekuatan untuk bertahan. Ada 2 pertanyaan refleksi yang bisa kita refleksikan teman-teman. Situasi apa yang melatar belakangi nasihat Paulus kepada Timotius? Kebenaran tentang apa yang sedang kamu perjuangkan? Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sebagai manusia yang terbatas kadang malu, takut apabila kami memperjuangkan iman. Sebab seringkali itu akan membawa banyak sekali dampak-dampak kepada diri kami. Akan tetapi kami meyakini Engkau menguatkan, menuntun, dan menyertai. Sehingga apapun permasalahannya, apapun yang harus kami jalani, kami tetap berdiri, berpegang, dan memperjuangkan iman itu. Tolong tetap bimbing kami ya Bapa. Kami serahkan diri ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.